Pembangunan bukan sekedar mengadakan infrastruktur nan megah, tanpa melibatkan dan memberi manfaat pada warga sekitar. Pembangunan infrastruktur juga harus memberdayakan, mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat petani di pedesaan. Program padat karya irigasi menjadi salah satu upaya Kementerian PUPR memeratakan ekonomi di pedesaan, membangun irigasi pertanian milik masyarakat yang dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. Sebuah realisasi program dari Kementerian PUPR untuk meningkatkan konsumsi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Saksikan program Warga Bicara, episode padat karya irigasi sejahterakan petani, hanya di PUPR TV. Sejak dulu Indonesia tersohor sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Koes Plus, grup band rock and roll legendaris asal Tuban, Jawa Timur pun mengabadikannya dalam lirik lagu. Bertajuk Kolam Susu, lagu ini sudah dilantunkan sejak tahun 1973 lalu. Lagu yang melegenda hingga sekarang karena lirik dan nadanya indah, ringan, dan menggambarkan dengan jelas betapa kaya alam Indonesia. Dalam lagu ini, Indonesia disiarkan memiliki sumber pangan yang luar biasa kaya, hingga diibaratkan sebagai kolam susu. Dan inspirasi lagu ini nyata, bukan sekedar rekaan untuk menjual rangkaian kata dengan beriring nada. Yon Kuswoyo, salah seorang personil Koes Plus, pernah menyingkap lagu ini terinspirasi sebuah tempat bernama Kolam Susuk. Terletak di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk, Mesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam sebuah perjalanan dari Atambua ke Dili pada 1972, Yon menyaksikan alam Indonesia benar-benar elok dan unik. Tanah air ini memang begitu kaya, berada di garis khatulistiwa, membuat tanah Indonesia subur dan makmur. Kekayaan ini mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Sebagai negara agraris, sektor pertanian di Indonesia merupakan tulang punggung dari perekonomian dan pembangunan nasional. Pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Pembangunan irigasi adalah salah satu cara untuk memudahkan petani mendapatkan suplai air. Suplai yang cukup akan memperbaiki pendapatan masyarakat pertanian. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena untuk pencapaian program ketahanan pangan membutuhkan dukungan ketahanan air. Dalam upaya meningkatkan suplai air irigasi yang berkelanjutan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melakukan pembangunan 65 bendungan, terdiri atas 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru. Seluruhnya akan menambah volume tampungan 5,9 miliar meter kubik dan mampu mengairi 483 hektar. Indonesia hingga kini memiliki 231 bendungan besar, mampu mengairi sawah irigasi sebanyak 11% dari total 7 juta hektar lahan irigasi yang ada di tanah air. Kementerian PUPR melalui Dirjen Sumber Daya Air membuat program padat karya tunai PKT irigasi. PKT merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang berada di tingkat ekonomi rendah tetapi masih produktif. PKT mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan tenaga lokal untuk menambah pendapatan.
padat karya tunai ini, peredaran uang di desa, di daerah semakin meningkat. Tapi yang paling penting adalah satu, membuka lapangan pekerjaan yang kita targetkan kemarin satu desa paling tidak 100 sampai 200 orang. Yang kedua, karena ini dibayar cash setiap, saya kemarin perintahkan setiap hari, tapi karena memang budaya kita ini mingguan, ya nggak apa-apa, biar mingguan, sehingga nanti konsumsi daya beli masyarakat menjadi meningkat lebih baik. Alhamdulillah pekerjaan ini membantu para petani yang berada di Desa Hutabohu, karena pekerjaan ini untuk meringankan petani untuk pengambilan air, Pak. Alhamdulillah juga tahun kemarin sudah disambung ini 2018. Progres yang 2019 alhamdulillah sudah sekitar 20% yang sudah ada. Target selesai sekitar 100 hari, Pak. Program PKT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR terus bergulir di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Gorontalo. Program ini bertujuan membangun dan memperbaiki infrastruktur di desa yang pengerjaannya dilakukan oleh para petani atau penduduk setempat. Upah pengerjaan dapat menambah penghasilan, terutama di antara dua musim, tanam dan panen. Harapkan dengan pekerjaan seperti ini menambah pendapatan masyarakat, khususnya petani daerah ini. Pada saat sekarang kan mereka lagi ada yang sudah panen, ada yang masih menunggu panen, sehingga waktu mereka kosong. Nah, waktu kosongnya dimanfaatkan untuk bekerja seperti ini. 2018 itu hasilnya, di situ bisa dilihat hasilnya bagus, kemudian yang sebelah sana juga hasilnya bagus. Dan ini kita ada 200 lokasi, dan kemarin kalau nggak salah 150 lokasi, jadi setiap tahun kita. Salah satu lokasi PKT di Gorontalo berada di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. PKT berupa pekerjaan pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 365 meter melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI. Pembangunan irigasi dilakukan sekitar 40 petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Lamuta 2. Upah tukang Rp110.000 per hari dan pekerja Rp80.000 per hari, dibayarkan tiap pekan selama 100 hari. Pembangunan PKT Desa Hutabohu pada 2019 bermanfaat untuk mengairi irigasi seluas 40 hektar, termasuk dalam daerah irigasi Alopohu seluas 3.200 hektar dengan total 35 kelompok P3A. Progres fisik pembangunan sudah mencapai 21%. Gampang itu pamali taluhu au gadadaan. Nah, terus potet tali bulat taluhu. Padi do biasa liyo nu moluangat tu ripot lagi satu hektar itu paling satu hari. Sekarang ada yang 2 jam, 3 jam. Jumlah alokasi PKT P3ETGAI Kementerian PUPR di Gorontalo pada 2019 sebanyak 200 desa, tersebar di 5 kabupaten dan kota dengan anggaran 25 miliar rupiah. Di kota dan kabupaten Gorontalo sendiri terdapat 99 desa. Jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 118 hari orang kerja atau HOK dan anggaran sebesar 12 miliar rupiah. Sebelumnya pada 2018, sebanyak 150 desa telah menerima program P3TGAI yang menyerap tenaga kerja sebanyak 180.000 HOK. Total anggaran yang telah terserap untuk program tersebut sebesar 20 miliar rupiah untuk belanja material dan upah. Di Bali ada sekitar untuk irigasi, kegiatan irigasi kecil ini ada 160 lokasi. Ya. Kalau seluruh Indonesia ada 5.000 lokasi.
Di Tabanan sendiri ada 32 lokasi, itu sebesar 7,2 miliar. Pernah kepikiran nggak kenapa negara-negara barat lebih maju? Mungkin ada kaitannya dengan SDM mereka, dengan pola pikir dan budayanya. Dalam budaya barat, ada istilah moving out, di mana generasi muda yang sudah menyelesaikan studinya dan bisa hidup mandiri adalah hal yang keren. Tapi budaya ini jelas nggak lazim di negara kita. Kenapa? Karena untuk tinggal sendiri berarti butuh beli atau sewa rumah. Sedangkan bagi generasi muda yang baru saja mulai berkarir, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Nah, pemerintah sebenarnya udah punya solusi buat para millennials yang kepengen belajar mandiri, yaitu Rusun PUPR. Karena di Rusun PUPR, para millennials bisa sewa tempat tinggal yang nyaman dan aman dengan sangat murah. Seberapa murah? Ya, yang pasti nggak lebih mahal dari beli sneakers terbaru, nongkrong di kafe, atau beli kuota biar tetap update. Dengan tinggal sendiri, secara tidak langsung, pribadi dan pola pikir generasi muda akan terbentuk menjadi lebih baik. Dan itu keren. Anti-Nebeng Club. Ya, alhamdulillah, makanya itu Pak, program padat karya di tingkat GP maupun P3A Pak, yang menerima ya petaninya, yang kerja petaninya, yang memanfaatkan ya petaninya Pak. Alhamdulillah semua yang pekerja ini Pak, pemakai air semua Pak, pemakai air di lahan yang bersangkutan tersebut. Program padat karya tunai terus bergulir ke beberapa daerah. Setelah Gorontalo, PKT juga hadir di Kabupaten Lampung Selatan. Program yang menjadi perhatian pemerintah agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Program padat karya tunai dilaksanakan di Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. PKT di lokasi ini membuka lahan pekerjaan di desa dan pedalaman. Pada setiap desa yang melaksanakan program PKT, diperkirakan akan memberikan pekerjaan bagi 100 hingga 200 orang. Di Provinsi Lampung, ada 151 titik yang menerima bantuan program padat karya tunai. Para petani yang bekerja dalam PKT mendapatkan upah sebesar Rp100.000 per hari untuk tukang dan Rp80.000 untuk pembantu tukang, atau sesuai dengan standar upah lokal di daerah tersebut. Untuk cara pembayaran upah diberikan secara tunai dan dibayarkan setiap pekan. P3 ini jumlah anggota saya Bu ada 178 orang Bu, dari luasan 103 hektar. Ya semua petani kan nggak dilibatkan, kadang ada urusan yang macam-macam Bu. Yang selama ini alhamdulillah di atas 100 yang bekerja hari ini. Program padat karya membuat para petani memiliki kegiatan di luar musim tanam. Dengan adanya penghasilan, mereka bersemangat membangun desanya. Kementerian PUPR mengalokasikan dana sekitar Rp34 miliar untuk program padat karya tunai irigasi di Provinsi Lampung. Khusus di Desa Pasuruan, area irigasi yang ditangani seluas 143 hektar. Dikerjakan selama 50 hari dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 153 orang. Ini di seluruh Lampung ada berapa tadi Pak Dirjen? 151 titik yang dimulai seperti ini. Kalau kemarin di Jawa Barat ada 721 titik. Ini mau saya ingin saya cek, saya pastikan bahwa ada yang sudah berjalan seminggu, ada yang baru berjalan 2 hari, ada yang baru berjalan sehari, tapi sudah mulai berjalan. Ya. Sebanyak 151 titik tersebut tersebar di 12 kabupaten di Provinsi Lampung. Masing-masing lokasi mendapatkan dana alokasi sebesar Rp225 juta dengan komposisi 195 juta untuk pekerjaan fisik dan 30 juta untuk tenaga pendamping. Tenaga pendamping adalah juga orang lokal yang salah satu tugasnya membantu desain pekerjaan dan membuat laporan administrasi. Total anggaran program PKT Kementerian PUPR untuk mendukung ketahanan pangan nasional lewat pemeliharaan irigasi ini sebesar Rp1,6 triliun. Alokasi belanja upah Rp670 miliar dengan 4.800 kegiatan
dan menyerap tenaga kerja 53.100 orang. Program padat karya tunai juga dibuat di Pulau Dewata, Bali. Sistem pertanian terasiring yang dilakukan petani Pulau Dewata membutuhkan aliran irigasi yang bagus. Pemerintah melalui Kementerian PUPR memberikan program padat karya tunai di beberapa daerah di Bali, seperti di Subak, Jaka Dayang, Banjar, Denuma, Kuku, Marga, dan Tabanan. PKT di Bali mempunyai 2 program, yakni jalan produksi dan jalan irigasi kecil di Subak, Jaka Dayang. Kita sekarang ada di Tabanan. Ini untuk salah 2 ini ya. Salah 2 dari 4 kegiatan padat karya, ini ada 2 kegiatan di sini. Irigasi dan jalan produksi. Di Bali ada sekitar untuk irigasi, kegiatan irigasi kecil ini ada 160 lokasi. Ya. Kalau seluruh Indonesia ada 5.000 lokasi. Di Tabanan sendiri ada 32 lokasi. Itu sebesar 7,2 miliar. Satu lokasi sekitar 225 juta. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono beserta jajaran pemerintahan Pulau Dewata, Bali meninjau program padat karya di Desa Kukuh, Marga, Tabanan. Presiden dan Menteri Basuki sempat berbincang dengan warga. Yang memang baru bergerak yang banyak memang PU, Kementerian PU, dan kita harapkan semua kementerian seperti ini. Yang paling siap Kementerian PU karena organisasi bawahnya siap berat langsung. Kementerian yang lain memang akan saya dorong terus agar pola ini segera bisa dikerjakan juga di kementerian yang lain. Ya, kementerian yang lain untuk untuk proyek-proyeknya di daerah kita sudah tekankan juga untuk segera dimulai. Yang pertama, yang kedua pakai pola padat karya tunai. Ini betul-betul nanti ya kita harapkan bisa mendongkrak peredaran uang di desa, di daerah, meningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi masyarakat. Arahnya ke sana. Di Desa Kukuh, Marga, Tabanan, warga terlibat dalam pembangunan infrastruktur jalan produksi sepanjang 592 meter dengan 25 orang pekerja. Jalan produksi bernilai proyek sebesar 600 juta rupiah dengan waktu pengerjaan 3 bulan. Sementara itu, panjangan infrastruktur irigasi di sawah dengan luasan 48 hektar adalah 600 meter. Jumlah pekerja yang terlibat 150 orang, berbiaya sebesar 675 juta rupiah. Para pekerja mendapatkan upah sebesar Rp85.000 per hari dan Rp125.000 per hari untuk tukang. Pemanfaatan daripada padat karya yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia ini bagi masyarakat Subak di Subak Jake, Desa Kukuh, Kecamatan Marga ini sangat banyak bermanfaat. Pertama, pemanfaatan jalan usaha tani. Karena kami diberikan dana dari pusat, berarti warga Subak tidak mengeluarkan dana, malahan dia mendapatkan upah pekerjaan. Setiap hari pekerja mendapatkan upah Rp85.000. Nah, yang kedua, pemanfaatan di waktu musim panen. Karena para petani mengangkut hasil panennya itu luar biasa. Kenapa? Kalau dulu sebelum adanya padat karya yang dimasukkan oleh Menteri PU, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini, kami jungkir balik permasalahan pengangkutan hasil daripada panen petani itu. Kenapa? Apalagi di dalam musim hujan. Karena kesulitan-kesulitan itu jalannya becek, sudah barang tentu lebih mahal biaya angkutan. Nah, dengan adanya ini pemanfaatannya luar biasa. Ini seperti mimpi. Kenapa? Karena pagi hari saya sempat keliling ke sini dan bertemu dengan seorang petani, dan petani tersebut mengusulkan kepada saya selaku kepala desa untuk memperjuangkan baik di dana desa ataupun di dana lainnya agar ada
kegiatan desa atau kegiatan apapun, yaitu berupa rabat jalan beton pertanian. Dan tidak begitu lama, proyek ini memang kami dapatkan langsung dari Kementerian PUPR berupa jalan pertanian melingkar. Tidak hanya jalan pertanian, tapi juga menyangkut di dalamnya saluran irigasi. Tentu bagi kami di pemerintahan Desa Kukuh, bantuan ini akan sangat memperlancar transportasi pertanian, sangat berimbas pada peningkatan ekonomi. Sebelum jalan ini terwujud, akan ada banyak dana terpangkas untuk biaya produksi dan pasca panen. Dengan adanya jalan ini ke depan, secara otomatis transportasi lancar dan biaya penyusutan untuk transportasi itu bisa dipangkas. Kami mewakili masyarakat Desa Kukuh dan Kramo Cacakan Carik di Subak Jako mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Jokowi dan Bapak Menteri, Bapak Basuki yang telah turun dan membawa bantuan padat karya tunai ke desa. Program Padat Karya Tunai Jalan Produksi sangat memberikan manfaat bagi para petani karena dapat mengurangi pengeluaran uang produksi untuk transportasi ketika memasuki musim panen. Ditambah lagi ketika curah hujan tinggi akan lebih memperburuk kondisi jalan. Program ini tentu akan mempermudah petani. Padi, dua kali padi, satu kali hijau, pokoknya 3 kali. Pernah kepikiran nggak kenapa negara-negara barat lebih maju? Mungkin ada kaitannya dengan SDM mereka, dengan pola pikir dan budayanya. Dalam budaya barat, ada istilah moving out, di mana generasi muda yang sudah menyelesaikan studinya dan bisa hidup mandiri adalah hal yang keren. Tapi budaya ini jelas nggak lazim di negara kita. Kenapa? Karena untuk tinggal sendiri berarti butuh beli atau sewa rumah. Sedangkan bagi generasi muda yang baru saja mulai berkarir, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Nah, pemerintah sebenarnya udah punya solusi buat para millennials yang kepengen belajar mandiri, yaitu Rusun PUPR. Karena di Rusun PUPR, para millennials bisa sewa tempat tinggal yang nyaman dan aman dengan sangat murah. Seberapa murah? Ya, yang pasti nggak lebih mahal dari beli sneakers terbaru, nongkrong di kafe, atau beli kuota biar tetap update. Dengan tinggal sendiri, secara tidak langsung, pribadi dan pola pikir generasi muda akan terbentuk menjadi lebih baik. Dan itu keren. Anti Nebeng Club. Pembangunan bukan sekedar mengadakan infrastruktur nan megah tanpa melibatkan dan memberi manfaat pada warga sekitarnya. Pembangunan infrastruktur juga harus memberdayakan dan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar. Dan ini pula yang menjadi salah satu upaya Kementerian PUPR memeratakan ekonomi di pedesaan, membangun irigasi pertanian milik masyarakat yang juga dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. Program Padat Karya Tunai PKT adalah realisasi dari Kementerian PUPR. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan konsumsi, meningkatkan daya beli masyarakat. Program PKT kali ini berada di Desa Gemba Woimital, Kabupaten Seram bagian Barat, Pulau Seram, Provinsi Maluku. PKT berupa kegiatan pembangunan saluran irigasi kecil sepanjang 3,6 km. Jumlah pekerja yang terlibat sebanyak 150 orang dari 6 kelompok petani pemakai air setempat selama 50 hari. Kita ingin Padat Karya Tunai ini bisa mendistribusi anggaran langsung ke masyarakat di desa. Sehingga tingkat konsumsi, tingkat daya beli masyarakat menjadi naik pertama.
Yang kedua, dengan cara yang sangat produktif ini, kita ingin perbaikan-perbaikan jalan produksi di sawah, irigasi di sawah juga kita perbaiki. Sehingga kita harapkan ada manfaat yang tidak hanya 1, 2, 3, tapi banyak manfaat dari Padat Karya Tunai. PKT irigasi yang ditinjau Presiden merupakan bagian dari program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3AGAI di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Irigasi tersebut mengairi areal sawah seluas 43 hektar yang merupakan bagian dari daerah irigasi Kairatu. Kegiatannya berupa pembangunan jalan produksi untuk memudahkan pengangkutan hasil pertanian sepanjang 1.100 meter dengan biaya Rp600 juta. Jumlah pekerjaan terlibat sebanyak 88 orang terbagi dalam 4 kelompok petani setempat. Upah yang diterima sebesar Rp120.000 dengan waktu pelaksanaan selama 3 bulan. Di sini ada 6 kelompok. Masing-masing kelompok membawa 600 meter. Jadi semua total ada 3.000 sekian meter itu. Itu sifatnya pekerjaannya harian. Gaji perharinya kalau tukang mandor 170, kalau kuli 125. Sistem pembayarannya per minggu. Ya, jadi 1 minggu sekali kita bayar. Program PKT lainnya adalah pemeliharaan jalan yang dilakukan melalui anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga. Di antaranya berupa pemotongan rumput, pembersihan drainase, serta pengecatan median jalan. Akhirnya dibangun dengan jalan ini ya bersyukur lah Pak. Bagus, kita petani dimudahkan untuk transportnya Pak. Begitu. Betul Pak. Oh, pembayarannya harian gitu Pak. Jadi manfaat dari bangunan ini adalah kita sebagai petani merasa terbantu sekali Pak. Karena hasil-hasil yang kita dari sana Pak biasanya jauh sekali di pohon kelapa sana Pak. Kita bawa hasil ke sini terlalu jauh sehingga sekarang ada dengan bantuan jalan baru ini, alhamdulillah kita sebagai petani itu sangat terbantu, tertolong sekali Pak. Alokasi anggaran program PKT Kementerian PUPR di Kabupaten Seram bagian Barat terbagi melalui P3TGAI di 13 lokasi senilai Rp3 miliar. Dikerjakan sebanyak 25 orang per lokasi untuk pemeliharaan jalan sepanjang 292 km senilai Rp5,4 miliar. PISEW di 4 lokasi atau per kecamatan dengan anggaran Rp2,4 miliar dan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program Rumah Swadaya untuk 500 unit sebesar Rp1,25 miliar. Dua kali padi sebelum hujan. Oh, 1 kali pagi. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, masyarakat Desa Pernek, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pun merasakan manfaat program PKT Kementerian PUPR. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, dan Gubernur NTB Zainul Majdi. Perintah, ya udah, saya catat. Pupuknya apa sih? Urea Pak. Pupuk urea. Kita di sini hanya dikasih 1 hektar 1 sak Pak, 50 kilo. Ya udah, catat pupuk urea. Program Padat Karya Tunai di Pernek ini membangun saluran irigasi sepanjang 319 meter, sehingga bisa mengairi persawahan seluas 80 hektar. Saluran irigasi tersebut berada di Batu Bulan yang memiliki luas 5.500 hektar, di mana Batu Bulan kiri luasnya 2.350 hektar dan mendapatkan pasokan air dari bendungan Batu Bulan yang berkapasitas 48 juta meter kubik. Anggaran yang diberikan sebesar Rp225 juta, di dalamnya termasuk upah sebesar Rp120.000 per hari untuk tukang dan Rp87.000 per hari untuk pekerja, lalu upah tersebut dibayarkan secara mingguan. Untuk lama pengerjaan dilaksanakan selama 60 hari. Manfaat PKT irigasi kecil, di samping untuk menambah pendapatan petani, juga dapat meningkatkan efisiensi air irigasi, atau dapat mengurangi water losses sepanjang saluran tersier dan menambah produktivitas pertanian. Sukses!